Kalimantan Selatan, bumi lambung Mangkurat. Wilayah Nusantara yang masyhur berkat ragam sungai penting yang melintasi alamnya. Interaksi antara manusia dan sungai adalah cerita yang telah terjalin sejak ratusan tahun lalu sebagai peradaban masyarakat sungai. Sungai adalah urat nadi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Terminologi hulu hilir sungai menjadi representasi budaya dagang antara wilayah pedalaman dan pesisir. Dalam sejarahnya, Kalimantan Selatan merupakan wilayah inti warisan Kesultanan Banjarmasin. Pada tahun 1860, pemerintah kolonial menghapuskan Kesultanan Banjarmasin. Kemudian dibentuklah Zaider en Ooster Afdeling van Borneo atau Keresidenan Kalimantan Selatan dan Timur. Dan Banjarmasin dipertahankan sebagai pusat pemerintahan keresidenan. Pada abad ke-20, pemerintah kolonial menempatkan Banjarmasin sebagai kota strategis. Menjadi pusat perdagangan yang terintegrasi ke pasar dunia. Dengan komoditas unggulan antara lain minyak bumi, batu bara, dan karet. Bahkan karet menjadi komoditas dunia yang berhasil mengantarkan Kalimantan Selatan pada masa keemasan. Dan sungai menjadi kunci di balik keberhasilan. Berkat transportasi sungai, pengangkutan komoditas dari daerah pedalaman berhasil menjangkau ekspor ke berbagai negara. Masa keemasan karet diiringi dengan ramainya aktivitas dagang orang Banjar dengan orang Eropa dan Tionghoa. Peredaran uang pun marak sebagai alat pembayaran, yaitu uang kuno bersamaan dengan uang gulden. Hal ini memicu kekhawatiran, sehingga pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan politik guldenisasi. Ramainya aktivitas perdagangan, gencarnya investasi swasta, serta pesatnya penggunaan uang sebagai alat transaksi pembayaran, memunculkan kebutuhan akan hadirnya bank untuk memenuhi kebutuhan akan permodalan, dan juga memenuhi kebutuhan uang gulden dalam jumlah besar. Kebutuhan ini ditangkap oleh direksi De Javasche Bank sebagai bank komersial milik pemerintah yang juga memiliki mandat menjadi bank sirkulasi. Akhirnya pada 1 Agustus 1907, didirikanlah kantor cabang De Javasche Bank Agentschap Banjarmasin. Dengan kehadiran DJB, pemerintah kolonial menetapkan uang koin dan kertas gulden yang dicetak DJB sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Sebagai bank komersial, DJB Banjarmasin pun memberikan kredit permodalan kepada para pengusaha Eropa dan Tionghoa dan juga Jepang. Invasi Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 termasuk di Kalimantan Selatan. Jepang mengeluarkan kebijakan ekonomi menghentikan seluruh aktivitas perbankan Hindia Belanda termasuk DJB. Perannya sebagai bank sirkulasi digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko. Dan juga kebijakan menerbitkan uang Nanpatsu atau rupiah Jepang sebagai alat pembayaran. Pada akhirnya, belenggu penjajahan Jepang diakhiri dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun, kekacauan politik dan ekonomi kembali menerpa seiring keinginan Belanda yang berupaya menduduki kembali Indonesia. Termasuk membuka kembali kantor-kantor ex De Javasche Bank. DJB Banjarmasin pun dibuka kembali pada tahun 1946 untuk menjalankan peran komersilnya dalam memberikan bantuan permodalan. Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia melalui konferensi meja bundar menjadi awal bagi Indonesia menata kedaulatan pemerintahannya di bidang politik dan ekonomi. Setelah melalui berbagai upaya, desakan untuk memiliki bank sentral diwujudkan dengan cara menasionalisasi DJB melalui pembelian 97% sahamnya oleh pemerintah Republik Indonesia.
Nasionalisasi berhasil menghantarkan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 dengan menetapkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia sejak 1 Juli 1953. Perubahan organisasi pun mengikuti. DCB Agentschap Banjarmasin pun berubah menjadi kantor Bank Indonesia cabang Banjarmasin. Roda masa terus berputar. Dari sektor perkebunan hingga ke pertambangan telah menampilkan ragam potensi alam Kalimantan Selatan. Kini menempatkan pertambangan batu bara dan kelapa sawit sebagai sektor penopang utama perekonomian. Demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, maka transformasi ekonomi yang ramah lingkungan terus diupayakan. Demikian pula dengan budaya dan kreativitas yang juga menjadi bagian dari potensi ekonomi baru. Dan kini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah daerah dan stakeholders bersinergi mengembangkan dan menjaga kestabilan ekonomi dan keuangan daerah. Berkomitmen bersama mengawal laju perekonomian daerah untuk kemakmuran Kalimantan Selatan. Saya Haji Sabiri Nur, Gubernur Kalimantan Selatan, sangat mengapresiasi buku berjudul Dinamika Perekonomian Hulu Hilir Sungai Bank Indonesia dalam Lintasan Sejarah Kalimantan Selatan. Semoga buku ini dapat menjadi pengingat sekaligus rujukan edukatif dalam menumbuhkan kembali geliat ekonomi Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bank Indonesia akan terus bersinergi dalam upaya mendorong perekonomian Kalimantan Selatan bangkit kembali. Buku ini adalah bagian dari seri buku sejarah dan heritage Kantor Perwakilan Bank Indonesia sebagai upaya dari perekaman institutional memory Bank Indonesia di daerah.